selamat siang. Pada kesempatan ini kami mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Presija Samprika dengan NIM 421-21037. Saya Yusina Brigita Fomuni dengan NIM 421-21025. Saya Petronella Bas dengan NIM 421-21040. Pada kesempatan ini, kami akan membahas tentang kebijakan e-governance. Yang pertama, e-governance dan pemerintahan konvensional. E-governance, pemerintahan digital atau disebut juga e-governance atau electronic governance adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK oleh pemerintah untuk menyediakan layanan publik, memperbaiki proses internal, dan meningkatkan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat, bisnis, dan sektor lainnya. Menurut World Bank, e-governance didefinisikan sebagai penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi oleh lembaga pemerintah untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat, pelaku bisnis, dan sekaligus memfasilitasi kerjasama dengan lembaga pemerintah lainnya. E-governance melibatkan pengguna internet, aplikasi berbasis web, dan teknologi lainnya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi dalam pemerintahan. Yang kedua, pemerintahan konvensional. Pemerintahan konvensional bergantung pada proses manual. Pemerintahan konvensional lebih banyak mengandalkan proses manual dan interaksi tatap muka untuk menyediakan layanan. Yang kedua, jam kerja terbatas. Layanan hanya tersedia selama jam kerja dan terbatas pada lokasi fisik tertentu. Keterbatasan dalam transparansi mungkin tidak setransparansi e-governance karena keterbatasan dalam penyebaran informasi. Biaya operasional lebih tinggi, ini memerlukan lebih banyak supaya daya fisik dan manusia yang dapat meningkatkan biaya operasional. 2. Manfaat utama yang diperoleh masyarakat dari implementasi e-government di Indonesia. Manfaat yang pertama adalah peningkatan aksesibilitas layanan publik. Dengan adanya platform online dan aplikasi yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan publik secara elektronik, seperti pembuatan dokumen identitas, pendaftaran pernikahan, atau pembayaran pajak, masyarakat dapat mengakses layanan tersebut dengan lebih mudah dan cepat. Yang kedua, penyederhanaan proses administrasi pemerintahan. Dengan adanya sistem elektronik untuk pengelolaan data dan proses administrasi, seperti pengarsipan elektronik atau sistem manajemen kepegawaian online, proses administrasi pemerintahan dapat menjadi lebih efisien dan terotomatisasi. Yang ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Dengan adanya platform elektronik untuk menyediakan informasi publik seperti anggaran pemerintah, kebijakan publik, atau laporan kinerja instansi pemerintah, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi tersebut dengan lebih mudah dan cepat. Yang keempat, mempercepat pertukaran informasi antar instansi pemerintah. Dengan adanya sistem komunikasi dan kolaborasi elektronik, seperti sistem informasi manajemen publik, basis data terintegrasi, atau platform kolaborasi online, instansi pemerintah dapat saling berbagi informasi dan bekerjasama secara efektif. Yang kelima, mendorong inovasi dan penyediaan layanan publik. Yang ketiga, tantangan dalam menjalankan kebijakan e-government di Indonesia. Implementasi kebijakan e-government di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, yaitu yang pertama, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang terbatas, yaitu akses internet yang terbatas, dan infrastruktur TIK yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia menjadi salah satu tantangan utama. Yang kedua, keterbatasan literasi digital adalah sebagian masyarakat Indonesia mungkin belum memiliki tingkat literasi digital yang cukup untuk menggunakan teknologi secara efektif. Kurangnya pemahaman tentang teknologi atau ketidakmampuan menggunakan aplikasi e-government menjadi hambatan dalam mengupload dan memanfaatkan layanan yang disediakan. Yang ketiga,
Keamanan dan privasi data. Implementasi e-government melibatkan penggunaan data pribadi masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan keamanan dan privasi data menjadi penting. Tantangan ini mencakup perlindungan terhadap seragam siber, kebocoran data, dan penyalahgunaan informasi pribadi. Yang keempat, kesiapan budaya dan perubahan mindset. Penerapan e-government juga membutuhkan perubahan budaya dan mindset di kalangan pejabat pemerintah dan masyarakat. 4. Evaluasi dampak positif dan negatif dari kebijakan e-government yang telah diterapkan dalam studi kasus. Di sini kami mengambil salah satu contoh studi kasus, yaitu tentang sistem administrasi badan usaha atau SABU yang terjadi di Indonesia. Sistem administrasi badan usaha adalah sistem online yang digunakan untuk mendaftarkan dan mengurus izin usaha di Indonesia. Dampak positifnya adalah kemudahan akses, yang kedua transparansi, yang ketiga efisiensi, dan yang keempat partisipasi publik. Sedangkan dampak negatifnya yaitu keterbatasan akses, keamanan data, respon dan dukungan teknis, dan ketidaksertaan akses. Demikian hasil presentasi kami. Sebelum kami menutup presentasi ini, seperti